Selamat sore, Bapak Ibu Wilayah 4 yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan persekutuan doa yang ke-9. Kita mengucap syukur pada Tuhan karena pada kesempatan ini kita masih diberi waktu, kesehatan, dan juga sukacita. Bapak Ibu, adapun tema sore hari ini adalah permaafan dan pemulihan. Marilah persekutuan doa saat ini akan kita mulai dengan saat hening. Monggo kita saat hening. Marilah kita akan muji Tuhan melalui Kidung Jemaat 18, bait pertama dan ketiga. Allah hadir bagi kita. Marilah kita berdoa untuk mengawali persekutuan doa sore hari ini. Allah Bapa yang makasih, terpujilah namamu kekal selamanya. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena pada kesempatan ini kami boleh melaksanakan persekutuan doa yang ke-9. Di mana saat ini Tuhan, kami boleh melaksanakan secara online. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, kiranya persekutuan doa ini dari awal, tengah, hingga akhir dapat berlangsung dengan baik dan tiada halangan apapun juga. Bapa, kiranya Roh Kudus mengurapi kami sehingga kami boleh melaksanakan persekutuan doa ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan, saya akan bacakan kata pengantar. Manusia terdiri dari tubuh fisik dan batin. Fisik adalah hal yang kasat mata, yang bisa dilihat seperti tubuh, tangan, kaki, kepala, kulit. Batin sesuatu yang tidak kasat mata, tetapi bisa dirasakan, meliputi pikiran, emosi, perasaan.
Fisik bisa terluka, batin pun bisa juga terluka. Fisik terluka karena sesuatu sebab yang kasat mata, seperti kecelakaan, kecerobohan, atau perkelahian. Batin terluka karena suatu trauma masa lalu yang sangat membekas dalam pikiran bawah sadar. Penyebab luka batin kadang tidak bisa diketahui dengan mudah karena tersimpan rapat dalam pikiran bawah sadar. Sebenarnya sama dengan luka fisik, batin manusia juga dilengkapi dengan sensor apabila terjadi luka batin. Timbulnya rasa stres, ketakutan, cemas merupakan sensor awal terjadinya luka batin. Tetapi sayangnya, sebagian besar dari kita tidak peka terhadap sensor tersebut. Sama seperti luka fisik yang tidak diobati bisa berakibat infeksi. Luka batin yang tidak diobati secara perlahan akan berakibat pada menyimpan dendam, kemarahan, sakit hati, rasa kecewa, mudah tersinggung, rasa bersalah, ketakutan, kesedihan yang terkubur rapat tetapi tidak bisa hilang, bahkan sampai pada keinginan untuk mengakhiri hidup. Energi emosi ini akan terus membesar dan akan mencari kesempatan untuk keluar dalam bentuk gangguan psikologis. Sama seperti gunung berapi yang menyimpan energi ledakan dahsyat. Marilah kita pujikan lagi pujian dari Kidung Jemaat 467 bait pertama sampai ketiga. Tuhanku bila hati kawanku. Selanjutnya kita akan baca firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian 50 ayat yang ke-15 sampai dengan 21 dengan judul Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan,
beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Tema sore hari ini yaitu permaafan dan pemulihan. Memaafkan dan mengampuni orang yang pernah berbuat salah dan menyakiti kita akan membuat kita semakin kuat untuk melanjutkan kehidupan kita di dalam kasih. Ada sebuah kisah nyata yang terjadi di Afrika Selatan. Selama bertahun-tahun, orang kulit putih di sana melakukan banyak sekali kekejian kepada kaum kulit hitam. Saat apartheid berhenti dan Nelson Mandela dari kaum kulit hitam berkuasa dan menjadi presiden Afrika Selatan, ia tidak memakai kekuasaannya itu untuk membalas dendam. Sebaliknya, ia mendirikan sebuah komisi, yaitu Truth and Reconciliation Commission. Siapapun yang pernah berbuat salah, kekejian, kejahatan yang bisa membuat luka batin di kalangan kaum kulit hitam bisa mendatangi komisi ini, mengakui kesalahannya, dan akan diberi pengampunan. Suatu kali, ada seorang polisi kulit putih datang ke komisi ini dan mengakui bagaimana ia dengan kejinya menyiksa sampai mati seorang aktivis kulit hitam, dan itu dilakukan di depan istri sang aktivis. Setelah pengakuan salah yang disampaikan polisi itu di hadapan janda aktivis itu, ia sangat gemetar dan ketakutan. Sang janda bangkit dari tempat duduknya, menghampiri sang polisi. Sang polisi berpikir bahwa janda itu akan membalas dendam dengan membunuhnya. Namun yang terjadi adalah sang janda memeluk polisi itu sambil berkata, "Di dalam Kristus aku memaafkanmu." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mengampuni adalah cara untuk menyembuhkan luka batin. Yusuf adalah seseorang yang mempunyai masa lalu yang pahit. Saudara-saudaranya sendiri memusuhi dia, bahkan melakukan hal-hal yang mengancam nyawanya dan merendahkannya. Sama seperti banyak orang, di mana pengalaman masa lalu yang menyakitkan bisa membuat seseorang terluka batinnya, maka demikian juga dengan Yusuf. Namun, iman dan pengalaman hidupnya bersama Tuhan telah memberi pelajaran yang berharga bahwa semua pengalaman yang buruk dan menyakitkan di masa lalu bisa dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan rencana yang indah di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ketika Yusuf dengan segala kekuasaan yang dimilikinya mempunyai kesempatan untuk membalas dendam, ia tidak melakukannya. Yusuf mengampuni dan menerima saudara-saudaranya. Pengampunan itulah yang telah menyembuhkan dan memulihkan Yusuf
dari luka batinnya. Ketika kita mempersilahkan Roh Kudus mengalir dan bekerja dalam hati kita, maka kita pun akan dimampukan untuk mengampuni siapapun orang yang pernah membuat batin kita terluka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah renungan sore hari ini. Kita bisa belajar dari tokoh Nelson Mandela dan juga Yusuf, yang mana kedua tokoh ini mengajarkan kepada kita bagaimana melepaskan permaafan itu. Mereka tidak mengingat kekejian-kekejian yang menyebabkan luka batin di hati mereka, tapi mereka bisa memberikan permaafan, memberikan pengampunan, dan itulah yang kemudian bisa menimbulkan pemulihan, hubungan yang indah, hubungan yang akrab, hubungan relasi yang begitu baik dengan orang-orang yang pernah menyakitinya. Hal ini juga bisa kita baca bagaimana pengampunan itu harus kita lakukan dari Matius 6 ayat 14 dan 15. Demikianlah. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dari Matius 6 ini jelas sekali bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena Bapa yang di surga pun akan mengampuni kita. Tapi kalau kita tidak mau mengampuni, tidak mau melepaskan permaafan kepada orang yang menyakiti kita, maka Bapa yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Demikian juga dalam kitab Kolose 3 ayat 13. Kita bisa belajar tentang pengampunan itu. Demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam Kolose 3 ayat 13 ini juga jelas sekali bagaimana Tuhan mengajarkan kita supaya kita mau mengampuni, melepaskan pintu maaf kita kepada orang lain yang telah menyakiti kita. Demikian ya Bapak Ibu, wilayah 4 renungan sore hari ini. Semoga kita dimampukan Tuhan untuk melaksanakan dan mampu melakukan permaafan, karena dengan memberikan permaafan itu akan menyebabkan pemulihan. Terima kasih. Bapak Ibu yang akan sharing pengalaman masa lalunya, monggo dipersilakan untuk menyampaikan lewat WA grup wilayah 4. Dan setelah itu dipersilakan juga untuk berdoa secara pribadi. Mohon bimbingan Tuhan agar kita dimampukan untuk melepaskan permaafan dan dimampukan untuk bisa mengampuni sehingga akan tercipta pemulihan. Matur nuwun. Selanjutnya kita akan menutup persekutuan doa ini dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami telah belajar tentang mengampuni. Tuhan telah mengajarkan kami akan pengampunan, akan memberi maaf,
supaya dapat tercipta pemulihan. Seperti hanya Engkau Tuhan, Bapa di surga, juga dalam Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami, begitu besarnya pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kami orang berdosa ini, sehingga kami boleh beroleh anugerah yang luar biasa. Bapa, pada kesempatan ini kami juga bawa dalam doa, berkatilah bangsa dan negara kami, di mana saat ini kami baru menghadapi pandemi COVID-19. Tolonglah Tuhan, kiranya pemerintah negara kami dapat menanggulangi pandemi ini dengan baik, sehingga melalui pertolongan Tuhan, COVID-19 dapat segera berlalu dari bumi Indonesia, sehingga rakyat Indonesia dapat hidup secara normal kembali. Engkau pulihkan sosial ekonomi di negara kami. Bapa, kami juga bawa dalam doa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Bapak Ibu Suprihatin, Bapak Rahmat, Bapak Payung Pabuang, Ibu Mindari, Ibu Wagimin, Ibu Sitohang, Ibu Samudro, dan bahkan jika ada saudara-saudara kami lainnya yang masih sakit, kami bawa dalam doa. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, kiranya melalui obat yang diterimanya boleh menjadi sarana untuk kesembuhannya. Bapa, kami mau juga serahkan keluarga-keluarga wilayah 4 ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan kami, dan kami dimampukan oleh bimbingan Roh Kudus-Mu agar kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami boleh melakukan apa yang menjadi perintah-Mu, khususnya dalam hal saling mengampuni antar sesama, antar keluarga. Bapa, jika sebentar lagi kami akan mengakhiri persekutuan doa ini, Tuhan, sekali lagi kami mohon ampun jika dalam kami membawakan persekutuan doa ini banyak dosa kesalahan kami. Sucikanlah kami, Tuhan, dan semua ini hanya kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan kembali dengan Kidung Jemaat 376, bait pertama dan keempat. Ikut Dikau saja Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, persekutuan doa telah selesai, dan
Saya mohon maaf jika di dalam saya mandu persekutuan doa ini ada banyak kekurangan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan sampai jumpa dalam pertemuan persekutuan doa yang ke-10 pada hari mendatang. Amin.